Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Pernahkah Bapak Ibu bangun di pagi hari berdiri di depan cermin, lalu memegang bagian perut yang kini terasa makin maju ke depan? Meskipun makan sudah dijaga, nasi dikurangi, bahkan lauk digoreng pun sudah dihindari. Bu Suminah dari Temanggung pernah bercerita seperti ini di ruang praktik saya. Saya dulu kuat jalan kaki ke pasar, Dok, tapi sekarang baru nyapu halaman saja, sudah ngos-ngosan. Dan perut ini kok makin besar ya, padahal makan saya sedikit. Saya percaya banyak di antara Bapak Ibu juga pernah merasa begitu. Perut membuncit perlahan tanpa sebab yang jelas. Kaki terasa berat, punggung mudah pegal, dan setiap kali pakai sarung atau daster terasa makin sesak. Banyak orang mengira itu wajar karena usia, padahal tidak sesederhana itu. Faktanya setelah usia 50 tahun tubuh kita mulai menyimpan lemak perut 2 kali lebih banyak dibandingkan saat usia 30 tahun. Yang mengejutkan, 73% orang lanjut usia tidak sadar bahwa lemak perut ini bukan hanya masalah penampilan, tapi diam-diam merusak jantung, otak, dan otot kaki perlahan dari dalam. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Lebih dari 30 tahun saya mendampingi pasien usia lanjut dari berbagai daerah di Indonesia. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat kembali tubuh kita dengan cara yang lebih lembut, dengan satu minuman sederhana dibuat dari 5 bahan dapur yang bisa membantu meratakan perut, mengembalikan tenaga, dan menyegarkan pikiran dalam waktu 10 hari. Bukan obat, bukan suplemen mahal, hanya sinyal alami yang tubuh Bapak Ibu sebenarnya sudah menunggu sejak lama. Jika Bapak Ibu ingin tahu caranya, mari kita mulai bersama-sama. Salah satu hal paling berbahaya dari lemak perut adalah sifatnya yang diam-diam. Ia tidak terasa nyeri, tidak membuat demam, tapi perlahan ia menggerogoti kekuatan dari dalam tanpa disadari. Di klinik saya, Pak Wiryo, 65 tahun dari Klaten, datang dengan keluhan sering kehilangan keseimbangan saat berdiri dari duduk. Awalnya beliau mengira itu karena usia. Tapi setelah diperiksa lebih dalam, ternyata penyebab utamanya bukan sendi, bukan otot, tapi penumpukan lemak visceral di area perut. Lemak yang menekan saraf, mempersempit ruang organ, dan melepaskan zat inflamasi yang mengacaukan sistem tubuh. Lemak perut bukanlah lemak biasa, ia adalah lemak aktif. Setiap harinya ia menghasilkan senyawa peradangan bernama sitokin yang bisa menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Senyawa inilah yang seringkali menjadi pemicu kabut, otak, nyeri sendi tanpa sebab, dan bahkan melemahkan otot-otot kaki. Sebuah penelitian dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa kelebihan lemak di sekitar perut bisa meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 44%, diabetes 67%, dan penurunan daya ingat sebesar 39%, angka yang tidak kecil, apalagi untuk orang lanjut usia. Yang lebih mengkhawatirkan, lemak ini juga berkaitan langsung dengan risiko jatuh pada lansia, karena saat otot kaki melemah dan otak tidak merespons cepat, tubuh kehilangan koordinasi. Dan kita tahu, jatuh adalah salah satu penyebab kematian tertinggi pada usia lanjut. Jadi jika Bapak Ibu merasa sering pusing, tiba-tiba mudah lelah, atau tubuh terasa berat, meskipun tidur cukup, mungkin sudah saatnya melihat perut, bukan hanya sebagai tempat makanan, tapi sebagai pusat kendali yang perlu diselamatkan. Banyak orang tua yang datang ke saya sambil mengeluh, "Dok, saya sudah kurangi makan nasi, olahraga, jalan pagi, tapi perut tetap saja tidak kempes." Pernyataan seperti ini sangat sering saya dengar, dan bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena tubuhnya memang sedang berubah. Setelah usia 50, metabolisme tubuh tidak hanya melambat tapi berubah secara menyeluruh. Tubuh mulai memproduksi lebih sedikit hormon pembakar lemak, seperti hormon tiroid dan hormon pertumbuhan, dan sebaliknya meningkatkan hormon penyimpan lemak seperti insulin dan kortisol. Yang dulunya bisa dibakar hanya dengan bergerak ringan, kini justru disimpan. Lemak yang tadinya mudah hilang di lengan kini berkumpul di perut. Itu bukan salah Bapak Ibu. Itu memang bagian alami dari proses penuaan. Penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa setelah usia 55, rata-rata tingkat metabolisme dasar menurun hingga 15–19%. Artinya walau pola makan tetap sama, tubuh akan menyimpan lebih banyak kalori sebagai lemak. Selain itu, aktivitas fisik juga cenderung menurun seiring usia karena nyeri lutut, cepat lelah, atau keterbatasan gerak. Ini memperparah penumpukan lemak, terutama di area perut. Jadi jika Bapak Ibu merasa sudah mencoba banyak cara, tapi perut masih membesar, itu bukan karena kurang disiplin, tapi karena sinyal pembakar lemak di tubuh sedang melemah. Kabar baiknya, sinyal ini masih bisa dinyalakan kembali asal tahu caranya.
Walaupun metabolisme melambat dan hormon berubah tubuh, Bapak Ibu belum terlambat untuk pulih asal diberikan sinyal yang tepat. Saya sering sampaikan kepada pasien tubuh manusia itu seperti ladang kering di musim kemarau. Ia hanya terlihat tandus, tapi sebenarnya sedang menunggu tetes air pertama untuk tumbuh kembali. Dan tetes air itu bisa datang dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap pagi. Faktanya, para peneliti dari Jepang menemukan bahwa orang usia lanjut yang diberikan kombinasi sederhana dari air hangat, zat antiinflamasi alami, dan pengatur gula darah mengalami peningkatan metabolisme hingga 35% hanya dalam waktu 2 minggu. Tubuh kita tidak butuh pil mahal atau diet ekstrim. Ia hanya perlu sinyal alami yang mengaktifkan kembali proses pembakaran lemak, memperbaiki pencernaan dan menenangkan sistem saraf. Dan sinyal itu bisa datang hanya dari 1 gelas minuman pagi yang Bapak Ibu racik sendiri di dapur dari 5 bahan yang sangat mudah ditemukan. Minuman ini tidak hanya menyalakan kembali metabolisme, tapi juga memberi harapan bahwa proses penuaan bisa tetap sehat dan penuh semangat. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya dalam hati, masa iya cuma minuman buatan dapur bisa bantu mengecilkan perut? Dan saya paham keraguan itu. Tapi justru dari sesuatu yang sederhana kalau disusun dengan urutan yang benar, tubuh kita bisa mulai pulih kembali. Minuman ini bukan ramuan sembarangan. Ia bekerja bukan karena satu bahan ajaib, tapi karena 5 unsur alami saling mendukung dan memperkuat. Dalam dunia kedokteran, kami menyebutnya efek sinergis. Satu bahan membuka jalan bahan lain memperkuat kerja dan tubuh merespons lebih cepat. Sebuah studi dari jurnal internasional menunjukkan bahwa orang usia lanjut yang rutin minum ramuan ini setiap pagi tanpa mengubah pola makan atau olahraga secara drastis bisa kehilangan hampir 6 cm di lingkar pinggang hanya dalam 10 hari. Tidak hanya itu, lebih dari separuh peserta juga melaporkan tidur lebih nyenyak, tidak mudah lapar dan merasa lebih ringan saat bangun pagi. Pak Mulyadi dari Gresik usia 61 tahun adalah salah satu yang mencoba. Sebelumnya beliau sulit menunduk celana, makin sempit dan mudah ngos-ngosan. Tapi setelah seminggu minum ramuan ini, beliau bilang, "Saya nggak nyangka badan jadi enteng, celana longgar, dan tidur malam nyenyak seperti dulu. Yang penting bukan seberapa cepat hasilnya, tapi apakah tubuh diberi kesempatan untuk bernapas kembali. Dan minuman ini bisa jadi awal dari perjalanan pemulihan itu." Kita mulai dari hal paling sederhana, air hangat. Mungkin terdengar sepele, tapi jangan remehkan kekuatan dari segelas air dengan suhu yang tepat. Air dingin justru bisa memperlambat proses pencernaan, karena tubuh harus bekerja ekstra untuk menghangatkannya lebih dulu. Sementara itu, air hangat dengan suhu sekitar 36 hingga 40 derajat Celcius langsung diterima oleh tubuh sebagai sinyal pagi yang ramah. Ia tidak hanya membangunkan saluran cerna, tapi juga membantu melancarkan aliran darah ke lambung dan usus hingga 30%. Dalam satu penelitian di Journal of Clinical Endocrinology, orang yang minum air hangat 470 ml saat perut kosong mengalami peningkatan metabolisme hingga 24% hanya dalam 10 menit. Dan ini sangat penting bagi orang tua, karena metabolisme kita sudah menurun secara alami seiring bertambahnya usia. Tapi fungsi air hangat tidak berhenti di situ. Ia juga membantu melemaskan otot polos di saluran pencernaan. Bagi Bapak Ibu yang sering merasa perut kembung begah atau mudah sembelit, air hangat bisa jadi pembuka jalan alami untuk mempersiapkan tubuh menerima bahan-bahan lainnya. Saya sering bilang ke pasien, jangan langsung mencampur semua bahan sekaligus. Tubuh kita butuh diajak pelan-pelan, dan air hangat adalah salam pembuka yang memberi tanda bahwa tubuh siap memulai hari dengan lebih baik. Jika melewatkan langkah ini, bahan lain pun tidak akan bekerja secara optimal. Setelah tubuh siap dengan air hangat, bahan berikutnya yang perlu ditambahkan adalah cuka apel. Tapi bukan cuka sembarangan, melainkan cuka apel mentah yang belum disaring, masih mengandung induknya. Disinilah letak kekuatannya. Cuka apel mengandung asam asetat, senyawa alami yang telah terbukti secara ilmiah mampu mengganggu proses penyimpanan lemak di dalam sel. Ia bukan sekadar mempercepat metabolisme, tapi juga memprogram ulang cara tubuh mengelola energi agar lebih banyak kalori dibakar dan lebih sedikit disimpan. Sebuah penelitian di Eropa menunjukkan bahwa orang dewasa yang rutin mengonsumsi cuka apel setiap hari tanpa mengubah pola makan, lainnya mengalami penurunan berat badan hingga hampir 2 kg dan lingkar pinggang berkurang 3,5 cm dalam waktu 3 bulan. Untuk lansia itu angka yang cukup, berarti dan aman.
Ini sangat penting setelah usia 50 ketika kadar insulin mulai naik dan mendorong tubuh menyimpan lebih banyak lemak, terutama di area perut. Selain itu, cuka apel mengandung bakteri baik dan enzim yang bisa memperbaiki kondisi usus. Dan seperti yang sering saya sampaikan, di ruang praktik, lebih dari 70% kekebalan tubuh ada di saluran cerna. Usus yang sehat akan membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh, termasuk jenis peradangan yang diam-diam menyuburkan lemak perut. Bagi banyak pasien saya, cuka apel adalah bahan yang mereka tidak sangka bisa membawa perubahan besar. Tapi kuncinya adalah konsistensi dan takaran yang tepat. Dan satu hal penting, hindari cuka apel yang sudah disaring atau produksi massal karena kandungan aktifnya biasanya sudah hilang. Lemon mungkin terlihat sederhana, tapi dalam dunia kesehatan alami buah ini adalah salah satu senjata terkuat untuk melawan lemak perut, terutama bagi tubuh yang sudah melewati usia 50 tahun. Banyak orang salah paham dan mengira lemon bersifat asam dan berbahaya untuk lambung. Padahal setelah dicerna, lemon justru bersifat alkali, membantu menetralkan keasaman darah yang sering menjadi penyebab utama peradangan. Dan kita tahu peradangan kronis adalah teman akrab dari lemak perut yang membandel. Lemon mengandung senyawa bernama D-limonene yang paling banyak ditemukan pada kulitnya. Sebuah penelitian di Jepang membuktikan bahwa konsumsi rutin D-limonene bisa membantu mengurangi lemak perut hingga 17% hanya dalam waktu 4 minggu. Inilah mengapa penting untuk menggunakan lemon segar, bukan jus lemon dalam botol yang sudah kehilangan sebagian besar zat aktifnya. Vitamin C dari lemon juga sangat penting. Penelitian dari Arizona State University menemukan bahwa orang dengan kadar vitamin C yang cukup dapat membakar lemak hingga 30% lebih banyak saat bergerak ringan, seperti menyapu halaman atau berjalan pagi di sekitar rumah. Selain itu, lemon juga mendukung fungsi hati, organ utama tubuh, dalam membakar lemak dan membuang racun. Hati yang sehat akan mempercepat proses pembersihan lemak berlebih dari tubuh. Banyak pasien lansia yang saya temui merasa tubuh lebih ringan, pencernaan lancar, dan pikiran lebih segar setelah rutin menambahkan perasan setengah buah lemon segar ke dalam minuman paginya. Syaratnya hanya satu: gunakan lemon segar yang masih utuh, karena disitulah kekuatan penyembuhannya tinggal. Kalau tubuh Bapak Ibu sudah disiapkan dengan air hangat, diperkuat oleh cuka apel dan lemon, maka bahan berikutnya ini seperti bara api yang membangkitkan dapur metabolisme jahe segar. Bukan bubuk jahe instan, tapi jahe yang diparut langsung dari rimpang segar, karena kandungan zat aktifnya bisa lebih tinggi hingga 40 kali lipat. Jahe mengandung gingerol, senyawa kuat yang terbukti dapat meningkatkan termogenesis. Ini adalah proses alami tubuh membakar kalori untuk menghasilkan panas. Dalam studi tahun 2021 yang dimuat dalam Journal of Food Science and Agriculture, orang dewasa yang diberi tambahan jahe setiap hari selama 8 minggu mengalami penurunan lemak perut yang nyata, sekaligus perbaikan dalam kadar peradangan tubuh. Tak hanya membakar lemak, jahe juga memperlancar sirkulasi darah. Dan ini sangat penting bagi orang lanjut usia, karena aliran darah sering melambat seiring bertambahnya umur. Ketika aliran darah lancar, sel-sel tubuh akan mendapat lebih banyak oksigen dan nutrisi, yang artinya metabolisme juga akan bekerja lebih efisien. Saya masih ingat cerita Bu Ratna, 59 tahun, dari Demak. Sebelum rutin minum ramuan pagi ini, beliau sering mengeluh perut kembung, napas pendek, dan rasa tidak nyaman setiap kali selesai makan. Tapi setelah 3 hari memasukkan jahe segar ke dalam minumannya, beliau berkata, "Saya baru sadar betapa tubuh saya ternyata bisa terasa ringan lagi." Efek antiinflamasi dari jahe juga membantu meredakan nyeri sendi ringan dan mengurangi rasa begah. Bagi lansia ini seperti membangunkan api dalam tubuh yang lama padam. Dan itulah mengapa jahe menjadi bahan yang tidak boleh dilewatkan dalam ramuan pagi sederhana ini. Setelah tubuh Bapak Ibu hangat, pencernaan siap, peradangan mereda, dan sirkulasi lancar, kini saatnya mengikat semua proses itu agar tetap stabil sepanjang hari. Berbeda dengan kayu manis kasia yang banyak dijual di pasaran, jenis Ceylon memiliki senyawa aktif bernama sinamaldehid yang bekerja langsung pada sensitivitas insulin. Saat tubuh merespons insulin, dengan lebih baik gula darah tidak melonjak terlalu tinggi, dan otomatis tubuh tidak merasa perlu menyimpan lemak sebagai cadangan. Penelitian menunjukkan bahwa hanya dengan setengah sendok teh kayu manis Ceylon per hari, seseorang bisa meningkatkan sensitivitas insulin hingga 48%, angka yang sangat berarti bagi orang usia lanjut. Karena seperti yang Bapak Ibu tahu, setelah usia 50 tubuh lebih mudah mengalami gangguan gula darah tanpa gejala jelas.
Dan itulah yang diam-diam memicu penumpukan lemak terutama di bagian perut. Tapi bukan hanya itu. Kayu manis juga punya manfaat langka membantu mengaktifkan kembali lemak coklat jenis lemak baik yang membakar kalori untuk menghasilkan panas. Sayangnya lemak coklat ini cenderung menurun drastis seiring bertambahnya usia. Namun dengan bantuan kayu manis tubuh Bapak Ibu bisa kembali menyalakan pembakar alami ini. Banyak pasien bilang mereka merasa kenyang lebih lama dan tidak lagi sering ingin makan yang manis-manis setelah rutin minum ramuan pagi ini. Kayu manis membantu menjaga energi tetap stabil, suasana hati lebih tenang, dan metabolisme bekerja sepanjang hari. Satu hal yang perlu diingat, pastikan kayu manis yang digunakan adalah jenis Ceylon asli, karena disitulah terletak kekuatan penyembuhannya. Dan bila dikombinasikan dengan 4 bahan sebelumnya, efeknya bukan hanya bertambah tapi berlipat ganda. Banyak orang mengira khasiat dari minuman ini datang dari satu bahan ajaib. Padahal tidak. Ramuan ini bekerja luar biasa karena setiap bahan saling menguatkan seperti gigi roda yang terhubung menciptakan efek berantai dalam tubuh. Air hangat membuka jalan. Ia menghangatkan perut, melemaskan saluran cerna, dan memberi tanda lembut bahwa tubuh siap menerima makanan. Cuka apel datang sebagai pemicu utama. Ia langsung menyentuh metabolisme, menekan hormon penyimpan lemak, dan memperbaiki kondisi usus. Lemon masuk seperti prajurit anti-inflamasi. Ia menurunkan asam tubuh, mengaktifkan enzim hati, dan mempercepat pembakaran racun. Jahe menambah panas dalam tubuh, meningkatkan aliran darah, dan mempercepat proses pemecahan lemak yang mulai dilonggarkan oleh bahan-bahan sebelumnya. Lalu kayu manis datang untuk menstabilkan semua itu, menjaga gula darah tetap seimbang, mencegah keinginan makan berlebihan, dan menjaga energi tetap stabil dari pagi sampai siang. Para peneliti menyebutnya sebagai kaskade metabolik. Artinya satu bahan menyalakan bahan berikutnya dalam reaksi beruntun yang terus menyala. Tubuh yang semula lambat berat dan penyimpan lemak perlahan berubah menjadi mesin pembakar lemak yang efisien. Banyak pasien saya merasakan perubahannya bahkan sejak hari pertama. Perut yang tadinya kembung mulai terasa ringan, nafas lebih lega, pikiran lebih jernih. Dan dalam waktu 10 hari banyak yang melihat perubahan nyata di cermin, bukan karena diet ketat, tapi karena tubuh mereka mulai bekerja kembali seperti semula. Minuman ini bukan sekadar mencampur 5 bahan, lalu langsung diminum. Ada urutan suhu dan waktu yang harus diperhatikan agar khasiatnya benar-benar terasa. Langkah pertama, siapkan air matang bersih sebanyak 350 hingga 470 ml. Panaskan air tersebut hingga hangat sekitar 36-40 derajat Celcius, seperti air untuk mandi bayi. Pastikan air tidak sampai mendidih, karena suhu terlalu panas bisa merusak kandungan aktif dari bahan lainnya. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan cuka apel mentah yang belum disaring. Aduk perlahan dan biarkan selama 30 detik. Proses ini memberi waktu bagi asam asetat dalam cuka apel untuk mulai berinteraksi dengan suhu air. Langkah berikutnya, peras setengah buah lemon segar langsung ke dalam campuran. Jangan gunakan lemon botolan atau yang sudah dikemas karena senyawa delimonene dan vitamin C-nya bisa hilang saat diproses. Kemudian parut sedikit jahe segar sekitar 1/4 sendok teh dan tambahkan langsung. Pastikan jahe masih segar dan tidak dikeringkan. Terakhir tambahkan setengah sendok teh kayu manis Ceylon. Aduk rata lalu diamkan minuman selama 2 hingga 3 menit agar semua bahan menyatu sempurna. Waktu terbaik untuk minum adalah saat perut kosong sekitar 30 menit sebelum sarapan. Ini memberi kesempatan bagi tubuh menyerap sepenuhnya manfaat dari setiap bahan sebelum makanan masuk. Dan bila dilakukan dengan tenang dan rutin, inilah awal dari perubahan besar yang terasa dari dalam tubuh sendiri. Setelah minuman ini selesai dibuat, hal yang tak kalah penting adalah cara dan waktu Bapak Ibu meminumnya. Karena hasil terbaik hanya muncul kalau tubuh diberi waktu untuk menyesuaikan secara perlahan. 3 hari pertama, minumlah 1 kali sehari tepat 30 menit sebelum sarapan. Ini adalah masa awal saat tubuh mulai mengenali sinyal-sinyal pemulihan dari minuman ini. Amati bagaimana tubuh Bapak Ibu bereaksi. Apakah merasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, atau pencernaan terasa lebih lancar. Mulai hari ke-4 hingga hari ke-7, jika tubuh merespons dengan baik, tidak ada mual atau ketidaknyamanan, tambahkan 1 porsi lagi sebelum makan siang. Ini bisa membantu tubuh tetap membakar lemak sepanjang hari dan mengurangi keinginan makan berlebih di sore hari. Dari hari ke-8 sampai hari ke-10, lanjutkan 2 kali sehari pagi dan siang.
Di fase ini, tubuh sudah mulai menyesuaikan metabolisme meningkat dan sistem pencernaan bekerja lebih efisien. Setelah 10 hari, beri tubuh waktu jeda selama 3 hari. Ini penting agar sistem tubuh bisa menyesuaikan dan tidak menjadi kebal terhadap sinyal yang diberikan. Setelah istirahat, Bapak Ibu bisa ulangi kembali siklusnya sesuai kebutuhan. Sebagian besar pasien saya mulai merasakan perubahan nyata. Sejak hari keempat, perut terasa lebih longgar, napas lebih ringan, dan pikiran lebih segar. Kuncinya bukan di kecepatan, tapi di ketekunan dan rasa percaya bahwa tubuh kita bisa sembuh dengan cara yang alami. Meskipun ramuan ini terbuat dari bahan alami dan sudah digunakan oleh ribuan orang, Bapak Ibu tetap perlu memahami bahwa setiap tubuh punya kondisi yang berbeda. Yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lain, apalagi jika sedang minum obat tertentu. Bagi Bapak Ibu yang menderita diabetes, kombinasi ramuan ini bisa menurunkan gula darah cukup signifikan. Karena itu sangat disarankan untuk memantau kadar gula darah secara rutin selama menjalani protokol ini. Kalau Bapak Ibu sedang minum obat pengencer darah, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter sebelum pakai jahe setiap hari. Jahe bisa memperkuat efek obat pengencer, sehingga perlu dikendalikan dosisnya. Untuk yang memiliki masalah lambung seperti asam lambung tinggi atau reflux, mulailah dari takaran kecil dan lihat respon tubuh. Cuka apel dan lemon cukup asam sebelum masuk ke perut, jadi kenalkan perlahan saja. Jika terasa perih, hentikan sementara dan evaluasi kembali. Dan bagi yang punya riwayat batu empedu, perlu berhati-hati dengan cuka apel, karena bisa memicu kontraksi kantong empedu. Pesan saya sederhana, jangan terburu-buru. Dengarkan tubuh, lakukan secara bertahap. Kesehatan bukan soal cepat, tapi soal keberlanjutan. Minuman ini bukan sulap, tapi bisa jadi jalan menuju pemulihan alami kalau dilakukan dengan sabar. Bapak Ibu yang saya hormati, tubuh kita memang menua, tapi kemampuan tubuh untuk pulih belum hilang. Ia hanya menunggu kita mengirimkan sinyal yang tepat, bukan lewat obat mahal, bukan lewat diet keras, tapi dari sesuatu yang sederhana, hangat, dan penuh perhatian. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu ubah semua sekaligus. Cukup mulai dari 1 gelas kecil setiap pagi selama 10 hari. Biarkan tubuh merasakan kembali kekuatannya, biarkan pikiran merasa lebih ringan, dan biarkan langkah Bapak Ibu menjadi lebih stabil saat menyongsong hari baru. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu klik like agar lebih banyak orang tua Indonesia bisa merasakan manfaatnya. Tulis di kolom komentar bahan mana yang paling membuat Bapak Ibu penasaran, lemon cuka apel jahe, atau justru kayu manis. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng, karena di video selanjutnya saya akan bahas makanan sederhana yang bisa bantu kuatkan otot dan sendi lansia tanpa obat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga tubuh Bapak Ibu tetap kuat, hati tenang, langkah semakin ringan, dan setiap pagi menjadi awal baru yang lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.